Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini, saya mengerjakan tugas fitokimia. Pada presentasi kali ini, saya ingin membahas tentang persiapan sampel, metode ekstraksi destilasi uap, identifikasi senyawa. Persiapan sampel bahan alam. Proses penyiapan sampel merupakan awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Dari penyiapan sampel ini dapat diketahui selanjutnya apakah proses pencarian senyawa alam baru telah dilakukan dengan benar atau tidak. Proses pembuatan simplisia atau penyiapan sampel memerlukan berbagai tahapan, yaitu 1. Pengumpulan bahan baku, 2. Sortasi basah, 3. Pencucian, 4. Perajangan, 5. Pengeringan, 6. Sortasi kering, 7. Penyimpanan. Pengambilan atau pengumpulan bahan baku. Kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia berbeda-beda, antara lain tergantung pada bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman yang digunakan, waktu panen, lingkungan tempat tumbuh. Waktu panen sangat erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif di dalam bagian tanaman yang akan dipanen. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang terbesar. Sortasi basah, proses yang dilakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan lain dari bahan simplisia. Misalnya, pada simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat, bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput, batang, daun, akar yang telah rusak, serta pengotoran lainnya harus dibuang. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih dari mata air yang mengalir, atau cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba awal simplisia. Perajangan. Beberapa jenis simplisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan pada bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru diambil jangan langsung dirajang, tetapi dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau dengan alat mesin perajang khusus. Pengeringan. Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama, dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah penurunan mutu atau kerusakan simplisia. Pengeringan simplisia dilakukan dengan cara ada 2, yaitu metode pengeringan alami dan pengeringan buatan. Metode pengeringan alami dilakukan dengan tanpa bantuan alat, di bawah sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Metode pengeringan buatan dilakukan dengan bantuan alat seperti penggunaan oven simplisia. Sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahapan akhir dari pembuatan simplisia. Tujuan sortasi adalah untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Penyimpanan simplisia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar 15 derajat sampai 30 derajat Celcius, tetapi dapat pula dilakukan di tempat sejuk 5 derajat sampai 15 derajat Celcius atau tempat dingin 0 derajat sampai 5 derajat Celcius. Tergantung dari sifat dan ketahanan simplisia tersebut. Kelembapan udara di ruang penyimpanan simplisia kering sebaiknya diusahakan serendah mungkin untuk mencegah terjadinya penyerapan uap air. Di Indonesia, daun tembakau dikemas dalam keranjang bambu yang bagian dalamnya diberi lapisan pelepah daun pisang yang telah dikeringkan. Pemeriksaan mutu simplisia atau parameter non-spesifik. 1. Susut pengeringan. Pengukuran sisa zat setelah pengeringan
pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampel berat konstan yang dinyatakan dengan nilai frozen. 2. Bobot jenis. 3. Kadar air. 4. Kadar abu. 5. Sisa pelarut. 6. Residu pestisida. 7. Cemaran logam berat. 8. Cemaran mikroba. Penyiapan sampel pada jurnal. Preparasi sampel dan determinasi daun salam. Pengambilan sampel daun salam atau exfoliantum dilakukan dengan cara berbeda-beda. Ada yang diambil pada waktu pagi hari, siang, dan bahkan sore hari, sehingga minyak yang dihasilkan juga berbeda-beda karena adanya pengaruh pada waktu pengambilan. Berdasarkan penelitian penyulingan daun salam, hasil yang diperoleh daun salam yang diambil di waktu siang hari dan sore hari lebih baik dibanding dengan sampel yang diambil di waktu pagi hari. Kadar air yang terkandung dalam daun salam lebih banyak. Sampel daun salam terlebih dahulu dicuci dengan air bersih. Setelah itu, dikering anginkan di dalam ruangan yang tidak terkena cahaya matahari langsung agar mengurangi kadar air yang terdapat dalam daun salam. Kemudian, dipotong-potong sehingga menjadi kecil agar minyak yang terdapat dalam pembuluh dan membran sel daun salam mudah terekstraksi serta dapat memperluas area penguapan dan kontak dengan air sehingga memudahkan pengeluaran minyak dari daun salam melalui proses destilasi uap. Isolasi minyak atsiri daun salam. Daun salam yang sudah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam ketel destilasi uap selama 10 jam dengan suhu sekitar 100-105 derajat Celcius. Kemudian, minyak atsiri yang masih bercampur dengan air dipisahkan dengan menggunakan corong pisah. Kemudian, ditambahkan Na2SO4. Minyak atsiri kemudian disimpan dalam botol vial dan dimasukkan ke dalam freezer. Setelah itu, dianalisis untuk mengetahui suatu senyawa berupa komponen dan campuran dengan menggunakan alat gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS. Untuk pemisahan sempurna, destilat ditambahkan natrium klorida atau NaCl agar minyak yang teremulsi terpisah. Fase air ditampung dengan air Lemaire untuk dipisahkan lagi karena kemungkinan masih mengandung sedikit minyak yang teremulsi. Fase air ini ditambahkan dengan pelarut N-heksan 4 dan dilakukan pengocokan, kemudian didiamkan hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan atas N-heksan ditampung dan lapisan bawah air dibuang. Ekstrak N-heksan yang diperoleh kemudian diuapkan menggunakan alat rotary vacuum evaporator hingga diperoleh minyak yang tersisa. Pengertian dari penyarian. Penyarian adalah penarikan zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai yang akan membuat zat aktif yang diinginkan terlarut. Prinsip metode ekstraksi. Prinsip dasar ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dalam pelarut nonpolar. Serbuk simplisia diekstraksi berturut-turut dengan pelarut yang berbeda-beda polaritasnya. Maserasi. Maserasi, metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Infusa, metode penyarian dengan cara menyari simplisia dalam air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Infudasi merupakan penyarian yang umum dilakukan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan metode ini menghasilkan sari atau ekstrak yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kupang. Oleh sebab itu, sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Sokletasi, penyarian simplisia secara berkesinambungan, cairan penyari dipanaskan sehingga menguap. Uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia dalam kelongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon.
reflux, ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Ekstrak reflux digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Destilasi uap, pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan. Destilasi uap, pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Proses destilasi uap lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan terhadap suhu tinggi, yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang digunakan. Pada umumnya, lebih banyak digunakan untuk minyak atsiri. Prinsip metode destilasi uap. Prinsip metode destilasi uap. Prinsip dasar destilasi uap adalah mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tetapi dapat didestilasi dengan air. Hal ini dilakukan dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran, sehingga bagian yang dapat menguap dapat berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung. Kriteria pemilihan pelarut. Pelarut yang digunakan dalam proses pengambilan minyak secara ekstraksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu 1. Bersifat selektif. Pelarut harus dapat melarutkan semua zat wangi dengan cepat dan sempurna, serta sesedikit mungkin melarutkan bahan seperti lilin, pigmen, dan senyawa albumin. 2. Mempunyai titik didih yang cukup rendah. Hal ini sebagai pelarut mudah dapat diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi, namun titik didih pelarut tidak boleh terlalu rendah karena akan mengakibatkan kehilangan akibat penguapan. 3. Bersifat inert, artinya pelarut tidak bereaksi dengan komponen minyak. 4. Murah dan mudah didapatkan. Pelarut yang baik untuk ekstraksi adalah pelarut yang memenuhi syarat-syarat di atas, namun tidak ada pelarut yang benar-benar ideal. Kekurangan dan kelebihan metode destilasi uap. Kelebihannya, uap selalu dalam keadaan panas jenuh dan tidak terlalu panas, serta bahan tidak berhubungan langsung dengan air panas, sehingga menempatkan alat ini lebih unggul dibandingkan alat dengan metode destilasi uap tidak langsung. Menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit. Kekurangannya, destilasi uap adalah metode untuk menyaring senyawa yang sensitif terhadap panas. Jadi, proses ini melibatkan penggunaan uap menggelegak melalui dipanaskan dengan campuran bahan baku. Senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi. Identifikasi senyawa. Analisis kandungan kimia menggunakan alat gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS dilakukan untuk identifikasi senyawa yang terdapat pada minyak atsiri daun salam dengan cara membandingkan massa hasil pemisahan GC setiap peak yang ada di kromatogram dengan massa yang ada di data library Wiley. Ada dua cara, yaitu kromatografi gas atau GC berfungsi untuk memisahkan molekul menjadi beberapa komponen. Yang kedua, spektrometri massa atau MS berfungsi untuk mendeteksi massa molekul masing-masing komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi gas. Hasil kromatografi gas diperoleh informasi jumlah senyawa dan struktur senyawa yang teridentifikasi. Hasil analisis GCMS yang diperoleh dinyatakan dalam kromatogram terdapat 31 puncak yang memiliki 6 senyawa dominan yang merupakan penyusun minyak atsiri daun salam. Paling besar 13,11% terdapat pada nomor puncak 23, yaitu senyawa humulen oksida dengan waktu retensi menit 29,019. Senyawa dominan yang terkandung dalam minyak atsiri daun salam adalah golongan terpenoid. Terpenoid yang terbanyak pada minyak atsiri adalah golongan monoterpen dan sesquiterpen yang memiliki jumlah C10 dan C15. Berikut adalah daftar pustaka referensi yang saya dapatkan saat mengerjakan PPT ini. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.